Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi Islam dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu psikologi. Secara umum, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, emosi, proses berpikir, serta dinamika kejiwaan manusia. Dalam psikologi modern, manusia sering dipelajari melalui pendekatan ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Namun, psikologi modern cenderung lebih fokus pada aspek biologis dan sosial sehingga aspek spiritual seringkali kurang diperhatikan. Padahal manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual yang membutuhkan ketenangan batin. Karena itulah muncul psikologi Islam, yaitu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manusia berdasarkan Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai Islam. Psikologi Islam memandang manusia secara utuh, bukan hanya dari perilaku saja, tetapi juga dari hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Psikologi Islam muncul karena adanya kritik terhadap psikologi Barat yang dianggap terlalu materialistik dan kurang memperhatikan kebutuhan rohani manusia. Banyak teori psikologi Barat menjelaskan manusia hanya dari sisi biologis, perilaku, atau lingkungan sosial. Akibatnya, di era modern, banyak orang mengalami stres, kecemasan, depresi, bahkan kehilangan makna hidup. Meskipun teknologi semakin maju dan kehidupan semakin modern, ternyata masih banyak manusia yang merasa kosong secara batin. Islam hadir memberikan keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, serta antara kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, psikologi Islam berkembang sebagai solusi untuk memahami manusia secara lebih lengkap dan menyeluruh. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang sangat sempurna karena terdiri atas beberapa unsur penting. Pertama adalah jasad, yaitu tubuh fisik manusia yang berasal dari tanah. Jasad memungkinkan manusia melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dua adalah ruh. Ruh merupakan unsur spiritual yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya ruh, manusia memiliki kesadaran dan kehidupan. Ketiga adalah akal. Akal berfungsi untuk berpikir, memahami ilmu, serta membedakan antara yang benar dan salah. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Selanjutnya, ada kalbu dan hati. Dalam Islam, hati bukan hanya organ fisik, tetapi pusat kesadaran moral dan spiritual manusia. Jika hati baik, maka perilaku seseorang juga akan baik. Selain itu, manusia juga memiliki nafs atau dorongan jiwa. Dalam Islam terdapat 3 tingkatan nafs, yaitu nafs amarah yang cenderung mengajak kepada keburukan, nafs lawamah yang menyesali kesalahan, dan nafs mutmainah yaitu jiwa yang tenang dan dekat dengan Allah. Psikologi Islam memiliki tujuan untuk membantu manusia mengenali dirinya sendiri, memahami potensi yang dimiliki, dan membentuk kepribadian Muslim yang sehat. Psikologi Islam juga bertujuan menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam kehidupan modern, manusia sering terlalu fokus pada kebutuhan duniawi seperti pekerjaan, pendidikan, dan materi, sehingga melupakan kebutuhan spiritual. Selain itu, psikologi Islam mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, tujuan hidup manusia tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kesehatan mental adalah kondisi jiwa yang tenang, stabil, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sehat mentalnya mampu mengendalikan emosi, bersabar menghadapi masalah, serta memiliki hubungan sosial yang baik. Islam menjelaskan bahwa ketenangan hati dapat diperoleh dengan mengingat Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menyebutkan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Mental yang sehat dalam Islam ditandai dengan iman yang kuat, rasa syukur, sikap optimis, sabar, dan tawakal. Sebaliknya, gangguan mental dapat muncul karena tekanan hidup, lingkungan yang buruk, kurangnya kontrol diri, serta jauhnya manusia dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu, kesehatan mental dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kondisi psikologis, tetapi juga berkaitan dengan spiritualitas dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kepribadian Muslim yang ideal adalah pribadi yang memiliki akidah kuat, ibadah yang baik, akhlak mulia, disiplin, amanah, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam pembentukan kepribadian. Rasulullah memiliki sifat sidik yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tablik yaitu menyampaikan kebenaran, dan fatonah yang berarti cerdas. Sifat-sifat Rasulullah ini dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Di era modern saat ini, manusia menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan akademik, persaingan sosial, kecanduan media sosial, hingga masalah kesehatan mental. Banyak orang merasa cemas, stres, bahkan kehilangan arah hidup karena terlalu fokus pada pencapaian duniawi. Psikologi Islam menjadi relevan karena memberikan solusi berupa ketenangan batin, kontrol diri, makna hidup, dan hubungan spiritual. Dengan pendekatan ini, manusia tidak hanya mengejar kesuksesan dunia, tetapi juga ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang hakiki. Psikologi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika seseorang mengalami stres, Islam mengajarkan untuk memperbanyak sholat, zikir, berdoa, dan berbicara dengan orang terpercaya. Ketika marah, Rasulullah mengajarkan untuk diam, berwudu, mengubah posisi agar emosi lebih terkendali. Saat menghadapi kesedihan, manusia diajarkan untuk bersabar dan yakin bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Dalam dunia pendidikan, mahasiswa dan dosen juga dapat menerapkan psikologi Islam melalui sikap empati, kesabaran, akhlak yang baik, dan motivasi positif. Psikologi Barat dan psikologi Islam memiliki beberapa perbedaan mendasar. Psikologi Barat umumnya berlandaskan rasio dan pendekatan empiris, sedangkan psikologi Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis. Psikologi Barat lebih berfokus pada perilaku manusia dan kepuasan duniawi. Sementara itu, psikologi Islam memandang manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani yang memiliki tujuan hidup dunia dan akhirat. Dalam psikologi Islam, sumber ketenangan utama adalah kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aspek spiritual menjadi bagian penting dalam memahami perilaku manusia. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari manusia berdasarkan nilai-nilai Islam dengan memadukan aspek jasmani dan rohani. Psikologi Islam bertujuan membentuk manusia yang sehat secara mental, spiritual, dan sosial melalui iman, ibadah, dan akhlak yang baik. Di era modern, psikologi Islam sangat relevan karena mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah kehidupan, terutama masalah kesehatan mental. Psikologi Islam mengajarkan bahwa ketenangan jiwa tidak hanya diperoleh melalui pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga melalui kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah kenapa jatuh cinta dikatakan jatuh. Karena sebagaimana kita jatuh, kita tidak punya kuasa. Pilih jatuh pada hati yang mana.